Setelah sejumlah peristiwa yang terkait dengan Purnawirawan TNI, diantaranya soal suara-suara pencopotan Gibran dan batalnya mutasi anak Tri Sutrisno, apakah pertemuan Presiden dengan Purnawirawan TNI dalam halal bihalal punya makna tertentu yang berkaitan dengan situasi politik saat ini? Kita akan ulas bersama dengan sejumlah narasumber, sudah bergabung melalui sambungan daring. Ada Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas tahun 2016-2022. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi. Dan hadir juga di studio, saudara, ada pengamat militer Anton Aliabas dan juga pengamat politik Agung Baskoro. Selamat pagi, Mas Anton, Mas Agus. Pagi, Mas Bre. Pagi, Pak Agus. Mas Agung maksudnya, kalau Pak Agus kan ada di daring. Iya, Pak Agus ya. Pak Agus. Ini semuanya soalnya ya. Baik, saya mau ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, melihat kemarin Pak Prabowo bertemu dengan Purnawirawan TNI di Balai Kartini seperti itu ya, di tengah kondisi yang seperti ini, seperti apa sih Pak Agus melihatnya? Hal itu merupakan hal yang sangat baik, karena kalau diingat, semua purnawirawan itu berasal dari satu sumber yang sama, yaitu sebagai perwira TNI. Dan ketika kita berada dalam keadaan aktif sebagai perwira TNI, kita didasarkan kepada satu dasar bersikap, yaitu Sabta Marga. Arti Sabta Marga itu apa? Arti Sabta Marga itu adalah above politics. Sabta Marga tidak memasuki intervensi politik atau memasuki wilayah politik. Walaupun sebagai purnawirawan kita bebas untuk menyatakan pendapat, tetapi kalau kita sangat menjiwai jiwa dari Sabta Marga, hendaknya memang itu tetap menjiwai perilaku kita, yaitu bahwa kita tidak perlu masuk ke dalam wilayah politik praktis. Kalau istilahnya sekarang membedakan antara politik dengan politik praktis, yaitu keberpihakan di dalam isu-isu politik yang membelah masyarakat. Tetapi kalau dikatakan bahwa tidak ada prajurit tua yang mati, tetapi hanya tetap sebagai pejuang, maka hendaknya kita juga tidak ada yang melarang untuk berhenti berpikir. Kita tetap boleh berpikir, hanya saja bahwa disampaikan tanpa mengambil bentuk gerakan politik. Jadi pertemuan itu saya anggap sangat positif untuk merenungkan kembali bahwa kita berasal dari satu sumber, yaitu yang berdasarkan Sabta Marga. Nanti untuk penyelesaian ke depannya, mungkin untuk pertanyaan berikutnya saya akan menjelaskan lagi. Terima kasih. Oke, bisa dikatakan ini untuk meredam situasi politik yang kemarin sempat memanas terkait dengan usulan dari Forum Purnawirawan TNI ya, Pak Agus ya? Iya betul, meredam ini hanya sifatnya sementara. Meredam ini hanya sifatnya gejala, tetapi masih belum memberikan jalan untuk memberi solusi tentang masalah substantif yang menjadi masalah dasar dari perbedaan pendapat tersebut, yang itu masih perlu untuk difikirkan. Baik. Saya ke Mas Anton. Mas Anton melihatnya kemarin ini kan dengar-dengar memang dadakan gitu ya diadakannya halal bihalalnya, kemudian kebetulan Pak Prabowo bilang memang bisa hadir, dan di tengah kondisi yang seperti ini juga sepertinya ada makna tersembunyi di balik ini. Apakah memang untuk mengcounter isu yang selama ini sedang berkembang terkait dengan tadi ya beberapa poin, ada soal usulan dari Forum Purnawirawan, kemudian ada juga terkait dengan mutasi anak dari Pak Sutrisno, Letjen Kunto. Ini seperti apa, Mas Anton? Ya, jelas Mas Bre bahwa pertemuan kemarin saya menganggapnya inilah untuk menurunkan tensi. Kenapa? Karena tentu saja apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah sebagai bentuk mitigasi agar eskalasi politiknya tidak banyak meluas lagi, gitu. Karena kan sebenarnya kita bisa melihat runtutan ya, bagaimana tuntutan itu naik pada tanggal 17, lalu tanggal 25 sudah ada respon sebenarnya dari istana, bagaimana Pak Wiranto itu sempat berkonsultasi dengan Pak Prabowo, tapi kemudian tereskalasi lagi dengan adanya skep mutasi gitu ya. Jadi ada rentetan-rentetan yang kemudian Pak Prabowo saya menduganya adalah bermaksud kita harus turunkan. Dengan apa? Dengan adanya gestur, karena nanti Mas Agung juga
kan dengan gestur, sehingga kemudian dia harus tempatkan bahwa samping-sampingan antara Pak Tri dengan Pak Prabowo itu menunjukkan bahwa kita nggak ada masalah sebenarnya saya dengan ini. Gitu. Jadi ini yang ingin juga ditunjukkan kepada publik bahwa ketika waktu kemarin ada mutasi, saya itu sebenarnya nggak ada masalah dengan ini. Ini jadi itu yang saya tangkap ya ketika ada gestur seperti itu, karena memang kalau lihat profil Pak Prabowo kan sangat hormat dengan seniornya siapapun seniornya itu gitu. Jadi gestur itu yang ingin ditampilkan sama Pak Prabowo bahwa beliau nggak ada masalah dengan itu, sekaligus adalah juga ingin mempertegas konsolidasi karena Forum Purnawirawan ini kan memang bukan lembaga yang yang solid selainnya kayak PABRI, PPAD, PPLN, PPAU ya. Jadi ini memang kumpulan purnawirawan gitu yang lepas dari mereka bajunya dari mana gitu, kemudian menuntut pada satu hal. Tapi memang tadi seperti yang Pak Agus sampaikan bahwa karena ini cuma untuk menurunkan tensi, tapi inti masalahnya belum dibicarakan. Ya. Apalagi misalnya yang dituntut kemarin tidak hadir gitu ya. Ini kan juga menjadi menarik ya. Ini apakah kita lagi mau lokalisir masalah nih? Jadi masalah sama saya sudah selesai, yang ini belum gitu. Oke. Mungkin satu-satu kali ya diselesaikan ya. Tapi kalau Mas Agung melihatnya seperti apa nih? Apakah sekedar menurunkan tensi tapi belum menyentuh ke pokok persoalannya, dan bagaimana dengan gesturnya Pak Prabowo kemarin yang sempat hormat dulu kemudian duduknya di samping, di samping gitu ya. Ini seperti apa Mas Agung melihatnya? Ya, pertama ini aksi reaksi politik ya Mas ya. Ada aksi dari Forum Purnawirawan yang sifatnya informal, memberikan 8 poin, kemudian ada reaksi dari yang formal nih, yang diwakili oleh PPAD, PPAU, PPAL misalkan, kemudian ini ada halal bihalal PPAD dengan Presiden. Jadi ini penting, walaupun ujungnya nanti meredam ya, tapi minimal ada respon yang diberikan oleh pemerintah, baik oleh Pak Wiranto ataupun lewat forum-forum purnawirawan yang resmi itu. Karena ini penting, memastikan bahwa ketika mereka memberi masukan, arahannya jelas, pun ketika mereka melakukan hal-hal di luar itu sebagai tindak lanjut, arahannya juga jelas karena dikawal oleh purnawirawan forum yang lain semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya mencoba melihat situasi forum ketika kemarin dilaksanakan, itu kan menarik, tadi sempat disinggung. Pak Prabowo dengan Pak Tri duduk berbarengan, kemudian sebelum pidato, Pak Prabowo memberikan hormat. Itu saya kira salah satu arahan bagaimana Pak Prabowo merangkul semua kalangan, baik purnawirawan yang informal tadi, maupun yang formal semacam itu. Nah yang menarik, Mas Gibrannya nggak ada. Nah apakah ini ada kendala teknis ataupun substantif? Saya nggak tahu, nanti bisa di cross check sama panitia ya. Karena ini bisa menguatkan dugaan bahwa memang ada hal-hal yang tidak bisa dibantah bahwa relasi antara keluarga Solo dengan Forum Purnawirawan itu memang ada kendala ataupun ada semacam disharmoni semacam itu. Tapi Pak Prabowo lagi dan lagi tampil sebagai orang yang merangkul semua. Mau itu Purnawirawan, mau itu Mas Gibran, karena kita tahu sebelum itu ada rapat paripurna di kabinet yang mengungkapkan bahwa beliau satu suara, satu nada dengan Pak Jokowi, apalagi dengan Mas Gibran semacam itu. Jadi posisi Pak Prabowo semacam ini saya kira oke, bagus gitu. Karena apa? Karena kita butuh orang yang bisa menjembatani, berkomunikasi dengan pihak-pihak dalam tanda petik yang punya dinamika relasi semacam itu, sehingga pada ujungnya tidak ada yang kemudian rakyat kita yang dirugikan, seperti itu. Oke, baik. Jadi langkah Pak Prabowo sebenarnya langkah yang cukup aman dan juga memang harus dilakukan untuk sekarang, paling tidak untuk sementara seperti itu ya. Kemudian saya ke Pak Agus lagi. Pak Agus, kalau melihat tadi pernyataan Anda terkait dengan militer seharusnya tidak masuk ke ranah politik praktis ataupun tidak mencampuri urusan politik yang sedang ada saat ini. Tapi Pak Prabowo kemarin bilang bahwa sebenarnya keterlibatan militer walaupun sudah purnawirawan ataupun sudah mundur di dalam politik ini ya salah satunya tujuannya untuk juga mengabdi pada negara seperti itu. Bagaimana Pak Agus melihatnya? Ya betul, itu yang saya katakan bahwa itu bisa disampaikan tanpa menimbulkan gerakan politik. Karena kalau menimbulkan gerakan politik, maka purnawirawan walaupun bebas menyatakan pendapatnya, tetapi sudah meninggalkan marwah Sabta Marga. Bahwa Sabta Marga itu yang dimaksudkan above politics, hanya menjalankan kebijakan negara dan tidak masuk ke dalam politik praktis, bahwa sekarang sudah terjadi masuknya para purnawirawan ke dalam gerakan politik praktis, dan kalau sudah masuk ke dalam
domain warga sipil yang membebaskan itu, besar kemungkinan akan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, bahkan pertentangan-pertentangan pendapat yang seperti kita lihat sekarang ini. Jadi hendaknya uh, sampaikan dalam bentuk saran-saran yang tidak berwujud kepada gerakan politik untuk kepentingan bangsa. Tentu ini adalah timbal balik, tidak hanya satu arah, tetapi dua arah. Kita semua merenung apa sih yang dipersoalkan, apa yang menjadi isu persoalan di dalam perbedaan pendapat ini, guna untuk mencari solusinya. Oke, baik. Terkait dengan mungkin ada orang ataupun purnawirawan TNI yang juga akhirnya masuk ke dalam struktur gitu ya, struktur dari BUMN, kemudian ada juga yang di politik gitu ya. Ketika ada Pak Restu Widiantoro yang jadi Direktur PT Timah, ini seperti apa Pak Agus melihatnya? Masuk ke dalam struktur politik itu hak setiap purnawirawan karena sudah diberi kebebasan. Tetapi hendaknya dia sadari bahwa dia telah meninggalkan marwah sabta marga yang telah menjiwai perilaku dan kehidupan kita selama paling sedikit 30 tahun gitu. Dan bahwa sebetulnya pengabdian utama kepada negara dan bangsa yang dilakukan melalui bidang olah keprajuritan telah selesai. Sekarang tinggal adalah tetap menjadi pejuang untuk mengawal negara dan bangsa tanpa harus melibatkan di dalam gerakan-gerakan yang bersifat politik praktis keberpihakan. Jadi itu adalah memang pada masing-masing. Dan ingat bahwa sebetulnya kumpulan-kumpulan purnawirawan ini bukanlah sebuah kumpulan politik yang tidak bisa diatasnamakan oleh ketua, dan masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri. Ini adalah gerakan paguyuban untuk menyatukan semua purnawirawan dalam sebuah kehidupan purna pengabdian di dalam olah keprajuritan. Oke, baik. Kita akan nanti tanyakan lagi terkait dengan bagaimana kemudian kemarin Mas Gibran tidak hadir gitu ya, walaupun memang seperti apa sih sebenarnya kalau ada forum purnawirawan ini, apakah memang orang-orang yang diundang hanya memang purnawirawan atau seperti apa? Kita akan bahas lengkapnya saudara setelah jeda berikut di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, dan masih membahas terkait dengan halal bihalal Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah purnawirawan TNI di Balai Kartini, Jakarta kemarin. Dan tadi menyambung pertanyaan sebelum jeda ke Pak Agus lagi. Pak Agus, ketika misalnya kemarin Mas Gibran yang mungkin sekarang jadi fokus utamanya gitu, lagi jadi sorotan, justru tidak ada di forum. Nah, ini kemudian Anda melihatnya seperti apa? Walaupun memang ada omongan bahwa Mas Gibran memang lagi di Sika gitu ya, lagi ada kunjungan ke Sika sehingga tidak bisa datang, tapi ketika ada sebuah forum purnawirawan, baik itu halal bihalal ataupun acara lainnya, apakah memang terbatas hanya mereka yang sebagai purnawirawan, atau kemarin misalnya ada hadir juga Sri Sultan Hamengkubuwono yang di sana yang memang bukan purnawirawan, Pak Agus? Iya. Kalau mau jawaban yang humoristik seperti umumnya jawaban sekarang, pertanyaan itu bagus, tapi jangan tanya sama saya dong. Oke. Musim-musim jawaban sekarang kan seperti itu. Tanya sama panitia dong. Oke. Kan gitu. Ini gimana sih ini Kompas TV ini? Tapi Pak Agus, berarti kalau misalnya forum tuh biasanya memang ya eksklusif aja untuk purnawirawan saja gitu ya seharusnya ya. Ada Pak Nasaruddin Umar, Mas, sama Pak Nasaruddin juga, Menteri Agama datang juga gitu. Ya, tergantung. Purnawirawan TNI itu selalu menghormati senior-seniornya, artinya otoritas politik, para menteri-menterinya, sangat tergantung. Tetapi kelihatannya seperti tadi juga jawaban dari para rekan-rekan narasumber, kelihatannya ini hanyalah berada pada tataran gejala, belum untuk menghunjam masuk mencari solusi pada tataran substansi. Nah, kalau gejala memang tadi istilahnya banyak disebutkan, digunakan meredam. Ya sudah, meredam yang ada di atas permukaan. Tetapi yang sifatnya substantif di bawah permukaan itu belum tersentuh. Mungkin itu.
Nah, baik ini kan masih permukaan gitu. Jadi Mas Anton juga sempat menjawabnya juga ini kan masih untuk meredam sekedar permukaannya, belum ke substansinya. Berarti emang harus ada forum tertentu yang lagi dilakukan lagi dong di luar ini khusus untuk membahas soal gonjang-ganjing forum purnawirawan kemarin yang soal 8 poin itu dong. Ya, sebenarnya tergantung dari forum purnawirawan ini targetnya apa. Kalau targetnya adalah menarik atensi presiden, sudah narik nih atensi presiden, ya kan? Dan kedua, sebenarnya dari kepresiden dan pemerintah itu juga sudah merespon. Pak Wiranto sudah bilang waktu itu, nanti terkait usulnya akan dikaji lebih lanjut. Ya kan, presiden mengapresiasi dan akan mengkaji lebih lanjut. Nada itu juga diresonansi oleh Menteri Pertahanan, gitu ya. Nanti juga akan dipelajari lebih lanjut. Dengan kata lain, bahwa pemerintah sama timnya Pak Prabowo ini mencoba untuk lebih berhati-hati sebenarnya. Berhati-hati dalam mencermati tuntutan ini. Karena tuntutannya itu kan juga punya implikasi tidak hanya sekedar memakzulkan Gibran. Kalau memakzulkan Gibran itu, kalau semuanya lancar kita dapat 6 bulan wapres baru. Ya. Tapi kan ada cerita lain, poin nomor 1 itu kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang lama gitu. Nah itu kan ada punya implikasi yang serius terhadap ketatanegaraan gitu. Dan bolanya bisa jadi nggak hanya berhenti di sana saja gitu ya. Itulah kenapa kemudian Pak Prabowo mencoba untuk mendelay gitu. Jadi kita menampung itu dan itu mempelajari lebih lanjut gitu. Jadi dan problemnya kan tadinya sudah agak tenang, kemudian ada mutasi jadi meledak lagi. Gitu. Ini aja gitu. Jadi dan yang kemarin itu tujuannya saya pikir untuk meredam yang terakhir yang kemarin, apalagi mencoba untuk dibuat head to head antara Pak Tri dengan Pak Prabowo. Itu yang ingin diredam. Tapi sekitar kalau kita bicara tentang pesan inti dari 8 poin itu ada reshuffle dan lain-lain yang memang dicoba untuk di-delay. Tinggal dilihat saja karena apakah nanti ini akan berlanjut untuk eskalasi lebih tinggi atau tidak, kita lihat apakah nanti akan ada pertemuan beneran antara forum purnawirawan dengan Pak Presiden. Tapi perlu juga nanti dihadirkan orang yang ataupun purnawirawan yang kontra terhadap forum ini. Misalnya tadi dari PPAD, PPAU seperti kalau PPAD dan lain-lain kan itu secara organisasi ya, secara organisasi. Sementara kalau ini bergerak secara organisasi, tentu implikasinya akan jauh lebih serius. Gitu ya, karena ya ini organisasi purnawirawan gitu, jadi atas nama organisasi, tapi kan ini kan pribadi-pribadi, gitu namanya forumnya cair gitu ya. Apalagi misalnya tadi Pak Agus sudah menyinggung tentang keterlibatan mereka dalam politik, mereka ini cukup aktif nih dalam politik. Betul. Gitu ya kan, waktu pemilu kemarin mereka ada di sebelah mana gitu, kan itu juga anggapan-anggapan ada. Jadi saya tidak heran kalau misalnya nanti ini eskalasinya makin tinggi, bisa jadi nanti Pak Presiden mau untuk bertemu. Tapi kalau ini misalnya ini redup ya apa boleh buat. Gitu ya. Soalnya ada pemicu lagi gitu ya. Butuh pemicu lagi gitu, meledak lagi gitu. Jadi kita akan masih melihat lagi nanti apakah eskalasinya itu akan meningkat atau tidak. Saya sih sejauh ini melihatnya bisa jadi menurun. Gitu karena memang yang ingin ditunjukkan lah tidak ada masalah antara Pak Tri dengan Pak Prabowo gitu. Dan kita bisa juga duduk lihat satu meja kemarin. Kan yang mereka yang forum nggak ada yang duduk di depan satu meja juga gitu ya. Jadi artinya memang belum ketemu antara yang forum purnawirawan dengan Pak Prabowo. Oke, baik siap. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau tadi lihat kita di tayangan sebelumnya yang memang sudah ada tanggapan walaupun secara tidak resmi ya, Pak Luhut bilang ada kata-kata yang memang cukup mengejutkan gitu ya, soal kampungan seperti itu. Ini kan sebenarnya kita belum membahas ini secara, Pak Prabowo belum membahas ini secara real gitu ya, belum dibahas secara resmi, tapi kemudian ada komentar ataupun pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Luhut soal ini. Nah, Anda melihatnya implikasinya seperti apa kalau sudah ada pernyataan seperti ini? Iya, saya kira komunikasi kontraproduktif semacam itu harus dihindari oleh pejabat publik kita, siapapun itu, karena itu menjadi koreksi besar dari Pak Prabowo agar ke depan kabinet Merah Putih dan jajaran yang lain bisa lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya melihat kalau tadi kata Mas Anton ini trennya turun, saya justru sebaliknya naik. Kenapa? Karena ada ekosistem lain yang mengitari ini semua. Kan tuntutan 8 poin itu seputar keluarga Solo ya. Kita sebut ada term IKN, kemudian ada menteri-menteri Pak Jokowi, yang ketiga pemakzulan Mas Gibran. Nah masing-masing ini ada problemnya nih. IKN dalam proses,
Pak Jokowi sekarang lagi soal ijazah. Ya. Ini Mas Gibran nih. Nah, jadi eskalasi isunya ini akan terus naik kalau saya lihat. Walaupun secara kuantitatif di parlemen, karena pemakzulan itu kan untuk proses politik di DPR, agak susah karena 81% hari ini dikuasai oleh Kim Plus. Sehingga pergerakannya bukan yang kuantitatif tadi di parlemen, tapi yang kualitatif. Ini diskusi-diskusi soal, maaf, pemakzulan, ini akan terus beredar kemana-mana. Saya lihat beberapa purnawirawan itu bergerilya ke daerah-daerah. Kemudian juga ketemu beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Itu satu hal. Masalah Solo yang tadi saya bilang hal yang lain, ini publik menunggu dan menanti bagaimana hal-hal tadi berlanjut dan terus bergulir. Karena biar gimana pun soal ijazah Pak Jokowi itu kan akan terus bergulir sampai 6 bulan sampai proses pengadilan misalkan. Kemudian yang pemakzulan ini juga jadi perdebatan ya, dialektika kita bersama sampai pagi ini. Jadi saya melihat eskalasinya akan terus naik walaupun tidak terlalu cepat ya, tapi progresnya kelihatan semacam itu. Dan respon dari pemerintah juga saya lihat memang cukup eksponensial gitu. Dari hari ke hari itu ada aja Gebrakannya. iya, gebrakan habis 8 poin, kemudian ada pertemuan PPAD, tiba-tiba ada mutasi Pak Kunto, kemudian ada lagi halal bihalal, terus besok apa lagi gitu kan. Karena kan masing-masing ini punya basis semua. Mereka pernah menjabat, pernah memimpin, dalam tanda petik ada pasukannya, walaupun mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Tapi yang jelas saya berharap kepemimpinan Pak Prabowo bisa meredam itu semua. Karena beliau pernah di oposisi juga kan. Beliau pernah juga memberikan masukan kepada pemerintah pada masa misalkan beliau sama Ibu Mega kalah dalam Pilpres 2009. Kemudian beliau di 2014 juga kalah dari Pak Jokowi. Jadi beliau pernah dalam posisi seperti para purnawirawan ini, dan saya yakin beliau sangat empatik, menghargai, dan itu bisa menjadi masukan kepada para purnawirawan bahwa apapun yang mereka diskusikan bersama forum mereka untuk tidak setuju dengan pemerintahan hari ini ataupun keluarga Solo, itu tetap pada rel-rel konstitusional. Jangan sampai di luar itu. Oke, baik. Saya ke Pak Agus lagi. Pak Agus, kita melihat ada jelas ya, ada perbedaan pendapat dan juga perbedaan pandangan yang disampaikan oleh purnawirawan. Ini walaupun yang satunya hanya sekedar forum, yang lainnya ini adalah pihak-pihak yang memang tergabung dalam perkumpulan resmi seperti itu. Nah, Anda melihatnya ketika ada perbedaan pendapat seperti ini, seperti apa Pak Agus? Apakah memang semakin menunjukkan bahwa ada purnawirawan yang memang saat ini masih punya kepentingan tertentu yang berbeda pandangan politik dengan yang lain seperti itu? Iya, mungkin yang pertama adalah bahwa cuma ada dua kemungkinan. Apakah kedua belah pihak itu kampungan, ataukah kedua belah pihak itu tidak kampungan, karena memang punya pendapat. Jadi memang harus dipertemukan, dan kita tidak ahli dalam mencari solusi terhadap perbedaan-perbedaan. Saya selalu mungkin saya terobsesi ya, bahwa perbedaan terhadap atau solusi terhadap perbedaan, apalagi yang tajam, itu harus melalui proses rekonsiliasi. Apa itu? Yaitu adalah forgive but not forget. Forgive-nya itu apa? Ya sudah, kondisi sekarang ya. Artinya kita maafkan, kita terima kenyataan sekarang. Bagi yang beruntung dapat rezeki, itu rezekinya, udahlah, beruntung, bersyukurlah ya. Bagi yang belum dapat rezeki, ya memang itu belum rezekinya gitu ya. Udah, itu forget ya, nasib masing-masing. Tetapi itu forgive, sorry. Tetapi not forget bahwa ini terjadi karena ada anggapan terjadi kesalahan-kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan ini harus kita temukan berdasarkan, dan karena rekonsiliasi itu adalah pertemuan pendapat kesepakatan, maka sifatnya adalah introspektif pada diri sendiri. Apa sih sumbangan saya terhadap konflik yang sudah terjadi sekarang ini? Jangan sampai bahwa kita menderita atau ketularan penderitaan penyakit, saya jadi sok dokter sekarang ini ya, yang dikatakan sebagai narcissistic personal disorder. Jadi jangan sampai kita merasa selalu benar, paling di atas, kalau memang kita ingin mencari solusinya. Jadi harus ada pendekatan yang nantinya merujuk kepada kesepakatan.
Dan itu diawali dengan introspeksi jujur terhadap diri sendiri. Apa yang kesalahan yang telah saya lakukan? Jangan baper untuk mendengar pendapat-pendapat berbeda dari pihak lain agar sampai pada kesepakatan dan kita bisa forgive, forgetnya itu kalau memang ada kesalahan berbagai macam sanksi bisa diberikan di situ, mulai dari sanksi pidana sampai mungkin kepada pemaafan dan kesepakatan untuk kita kembali bersaudara. Itu yang perlu kita coba untuk kita lakukan. Baik, saya ke Mas Anton lagi. Mas Anton, kalau soal kisruh gonjang-ganjing antara perbedaan pandangan dari purnawirawan TNI ini sebelumnya sebenarnya sempat terjadi juga ya, Mas Anton ya, dan kemudian waktu itu juga sempat membuat politik di Indonesia juga cukup bergejolak seperti itu. Yang mana nih? Yang waktu itu sempat saya baca-baca gitu ya, mungkin dikoreksi jika salah gitu ya, tapi mungkin bagaimana kemudian pergerakan antara forum ataupun pergerakan antara purnawirawan TNI ini di belakang ini kemudian mempengaruhi politik Indonesia itu so far kalau Mas Anton melihatnya seperti apa? Mungkin oke kita tidak berkaca ke belakang tapi melihat kondisi yang akhir-akhir ini saja, Mas Anton. Pertama jelas selalu ada di kita. Kalau Pak Agus ini kan beda ya, politiknya politik dewa ya. Harapannya adalah walaupun dia purnawirawan tidak masuk ke dalam wilayah politik praktis, tapi kan juga ada sejumlah koleganya yang pengen punya jalan berbeda dengan ingin tetap menjaga relevansi mereka dalam politik. Itu satu. Kedua, memang yang juga seringkali agak blur gitu ya di sipil melihatnya adalah pensiunan sama dengan TNI padahal beda. Oke. Gitu ya. Jadi ya pensiunan TNI aktif gitu. Karena yang bisa membuat gerakan terhadap TNI aktif ya TNI aktif. Ya. Jadi kalau pensiunan ya sekalipun dia dulu punya junior dan lain-lain, ya dalam tingkatnya paling jauh lah saran gitu. Tapi apakah itu akan mempengaruhi atau tidak, itu belum tentu. Apakah itu dia bisa melakukan politisasi atau tidak, belum tentu jawabannya. Itu kedua. Dan gerakan-gerakan kayak gini memang juga umum gitu. Jadi bagaimana misalnya Pak Tiasno Sudarto sebelum-sebelumnya juga ikut cukup aktif ya terkait menyuarakan misalnya kembali kepada poin nomor 1 untuk Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh forum ini itu memang satu aspirasi mereka sebagai udah kembali ke warga sipil. Kedua sebagai kalaupun tadi kata Pak Agus kurang berkenan di gerakan politik, tapi bagi saya sebagai sebuah gerakan mereka melakukan exercise adalah juga lumrah dalam demokrasi, gitu. Yang tidak lumrah ketika mereka melakukan pemaksaan, gitu. Tadi kalau saya tanya, apakah akan ada eskalasi atau tidak itu tergantung dari apakah mereka kemudian, kalau ini kan cuma fokusnya kepada presiden. Kalau gerakan mereka adalah bagaimana mereka secara serius melakukan lobby di parlemen, nah mungkin ceritanya akan jadi beda gitu eskalasinya. Justru yang kalau saya ya kalau memang pengen di exercise kita dorong aja ke parlemen, bagaimana misalnya ke DPR, ke DPD gitu ya, karena mereka yang punya itunya. Jadi ketika kita bicara tentang impeachment kan prosesnya ada di sana. Mau ngomong tentang amandemen Undang-Undang Dasar mau balik lagi itu kan prosesnya juga ada di sana, gitu. Seserius apa itu akan ke sana, gitu. Ini yang saya lihatnya belum ada gejalanya ke sana. Tapi kan kita bisa belum tahu di sana. Jadi itu dan saya pikir saya masih belum tahu nanti kita mau titik rekonsiliasinya di mana gitu. Karena apa? Karena kan tadi kalau misalnya titiknya adalah hanya ingin mendapatkan atensi, udah dapat atensi, tapi ingin semuanya terwadahi 88, wah ini gonjang-ganjingnya sangat serius. Gitu. Ini yang kita akan lihat sebenarnya. Minimum call dari purnawirawan itu yang di mana? Apakah di poin nomor 8 gitu ya? Itu dia tuh. Atau dia cuma berhenti pada reshuffle atau pada IKN atau mana? Karena kalau misal 88-nya ini sulit nih dicari titik temunya nih. Tapi mungkin kalau 1 2 ya mungkin ya tergantung lagi. Kalau pressure politiknya tidak kuat gitu ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang realitas politik dia harus gandeng memang politik
konvensional, partai politik Ya. dan lain-lain. Tapi memang ini adalah gejala umum, Mas, gitu. Gejala umum, apalagi mereka sudah pensiun, it's okay dengan gerakan-gerakan seperti itu. Baik. Ini kita tentunya harapkan apa nanti langkah ke depannya gitu ya, terutama dari Pak Prabowo sih ya, sebagai kunci dari ini semua, supaya ke depannya juga tidak lagi gonjang-ganjing, ada win-win solution bagi semuanya, bagi semua pihak yang berkepentingan di sini. Dan sekali lagi terima kasih Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer, Mas Agung Baskoro, sudah hadir di sini, dan juga dari online, dari daring, Pak Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas 2016-2022, bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat pagi. Lagi.